Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bu Ayu. Untuk kelas 8 kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini ada di bab 3 dengan judul keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Oke, tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pelaku ekonomi dan perekonomian. Submaterinya yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Pelaku ekonomi. Nah, bisa dilihat. Pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu RTK atau rumah tangga konsumsi, RTP atau rumah tangga produksi, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat terdiri dari masyarakat luar negeri. Kita masuk bagian rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi merupakan pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumsi adalah sumber daya manusia, hasil alam, tanah, dan bangunan. Dalam kegiatan produksinya, rumah tangga produksi membeli produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi membayar balas jasa atas penggunaan faktor produksi tersebut berupa gaji, sewa upah, bunga, dan sebagainya kepada pihak rumah tangga konsumsi. Hasil balas jasa tersebut digunakan rumah tangga konsumsi untuk membeli hasil produksi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita lihat sebelah kirinya rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi yaitu perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan adalah satuan ekonomi yang didirikan untuk tujuan memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdiri dari tenaga kerja atau sumber daya manusia, bahan-bahan dasar, dan pemenuhan bahan pembantu atau sumber daya alam. Barang-barang modal seperti alat produksi dikombinasi dengan teknologi produksi di bawah pimpinan seorang perusahaan. Nah, dari sini adanya peran rumah tangga konsumsi. Perannya yang pertama sebagai produsen. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik faktor produksi yang menyediakan sumber-sumber daya terdiri dari tanah, tenaga, gedung untuk rumah tangga produsen. Sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produksi atas penggunaan sumber-sumber daya yang disediakan balas jasa. Ini merupakan pendapatan sumber-sumber daya yang disediakan digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa dihasilkan oleh rumah tangga produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kita lanjut peran rumah tangga produksinya atau RTP sebagai produsen. Nah, RTP sebagai produsen memproduksi kebutuhan masyarakat atau RTK-nya. Karena memproduksi barang dan jasa, RTP membutuhkan faktor-faktor dari RTK sehingga juga berperan sebagai penggunaan faktor produksi. Sebagai konsumen,
untuk melakukan kegiatan produksinya. RTP melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli faktor-faktor produksi dari RTK. RTP membalasnya dengan disediakannya faktor-faktor oleh RTK. Jadi simpelnya gini nak, ada yang namanya RTP, ada yang namanya RTK. Nah ini ada bagiannya lagi nih, sebentar ya. Nah ini nanti bagiannya. Jadi simpelnya gini sayang, kayak ada yang namanya RTP. RTP itu terdiri dari ada produsen dan konsumen. Nah produsen ini nanti dia bersumber pada ada tanah, gedung, nah dan sebagainya, dia memproduk. Nah dia adalah bentuk rumah tangga. Nah konsumennya ini dalam bentuk RTK-nya ini, nah ketika sudah diproduksi oleh RTP, nanti mereka akan dibayar upahnya gitu. Jadi proses ini dari RTP. Nah RTP ini memproduksi barang atau jasa. Setelah diproduksi nanti dibeli kembali oleh rumah tangga konsumsi. Nah setelah dibeli, dibayarkan kembali hasilnya berupa sewa, bisa sewa perusahaan atau sewa gedung dan sebagainya. Nah ini merupakan pemerintah. Pemerintah ini jalur berbeda lagi, yaitu seperti rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi, dipandang sebagai suatu unit ekonomi kepentingan umum. Nah pemerintah ini sebagai yaitu badan penanaman modal, bank, parlemen, daerah. Jadi pemerintah itu mengatur, mencek apa-apa aja yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang penanaman modal atau banknya, contohnya bank UMKM, apa aja yang bisa dibantu pemerintah. Selanjutnya masyarakat luar negeri, yaitu berupa hasil produksi selain disalurkan ke dalam negeri, ke luar negeri. Nah berarti ekspornya, keluarnya. Nah dari barang-barang ekspor menjadikan itu sebuah devisa pendapatan negara. Jadi keluarnya kurs barang atau jasa diimbangi arus masuk barang dari luar negeri, seperti itu. Nah oke. Ini untuk tugas hari ini cukup ada 2 soal. Kalian buat analisisnya, gambarnya sektor, 2 sektor dan 3 sektor. Ada RTP dan RTK, itu untuk 2 sektor dijelasin. Kalian boleh tulis di buku tulis. Nah karena ini gambar pasti di buku tulis atau di dokumen doc boleh. Yang kedua yaitu analisis 3 sektor, RTP, RTK, ada pemerintah. Nah kalian bisa gambar tersebut. Untuk materi hari ini berada di buku paket halaman 113 sampai dengan halaman 117. Terima kasih sudah mendengarkan materi Ibu via YouTube channel. Selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.